Saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Panel penasihat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika FDA merekomendasikan pemberian suntikan tambahan atau booster vaksin Pfizer kepada warga berusia 65 tahun lebih dan warga yang rentan penyakit parah. Tapi panel masih menolak pemberian booster bagi semua warga lainnya. Panel memberikan pertimbangan kepada FDA untuk mengeluarkan izin penggunaan darurat suntikan ketiga vaksin Pfizer kepada warga berusia 65 atau lebih dan mereka yang berisiko terhadap COVID parah, termasuk penderita kanker dan pasien penurunan kekebalan tubuh. Suntikan booster Pfizer minimal diberikan di atas 6 bulan setelah suntikan kedua. Namun panel menolak rencana memberikan suntikan booster bagi mayoritas warga lainnya karena masih kurangnya data. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Biden menetapkan 20 September sebagai tenggat untuk memberikan vaksin booster kepada seluruh warga Amerika, dengan catatan bila sudah ada persetujuan otoritas medis federal. FDA diperkirakan akan mengeluarkan keputusan akhir dalam beberapa hari, sementara panel Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC akan bertemu pada hari Rabu untuk memberikan pertimbangan mengenai dosis ketiga vaksin Pfizer ini. Menurut ABC News, di tengah perdebatan para ahli medis mengenai perlunya suntikan booster, sebagian pakar sepakat bahwa kunci untuk mengatasi COVID adalah memvaksinasi warga yang belum divaksin. Data CDC menunjukkan kasus COVID meningkat di wilayah dengan tingkat vaksinasi rendah, dengan rata-rata kasus harian COVID di Amerika selama sepekan terakhir mencapai lebih dari 148.000 kasus, yakni melonjak dari 11.000 pada pertengahan Juni lalu. Saudara, kemitraan pertahanan antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia membuat Prancis geram sehingga memanggil pulang dubesnya dari Amerika Serikat dan Australia. Pasalnya, kemitraan itu akan menyediakan kapal selam nuklir Amerika kepada Australia sehingga membatalkan kesepakatan Australia untuk membeli kapal selam konvensional buatan Prancis. Menlu Amerika Serikat Antony Blinken dan Menhan AS Lloyd Austin menerima dua rekan mereka dari Australia guna mengukuhkan kemitraan pertahanan trilateral baru AUKUS melibatkan AS, Australia, dan Inggris. The first initiative under AUKUS is our shared ambition to support Australia acquiring nuclear-powered submarines for the Royal Australian Navy. Kesepakatan baru ini memunculkan kemarahan di Prancis yang merasa dikhianati karena Australia jadi urung membeli kapal selam Prancis dan di Tiongkok yang menuding langkah ini mengusik keamanan kawasan. On the issue of China, let me just emphasize up front that, this agreement, this relationship is not aimed at anything or anyone. The intent here is to help improve our trilateral cooperation and our capabilities across the board. Menurut analis, perjanjian kapal selam nuklir ini membuktikan betapa resahnya Australia dan negara-negara lain atas kebijakan agresif Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. For those three countries to really focus on trying to deepen their military technology sharing, which is already very deep, but to deepen it even more and focus on the Pacific is, clearly, I think, a message that they take this very seriously and that they take the Chinese threat very seriously. Sementara merespons pembelian kapal selam nuklir oleh Australia, Kemlu Indonesia menyatakan Indonesia mengamati dengan hati-hati perkembangan ini, sekaligus prihatin atas perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke kunjungan wisatawan mancanegara yang sangat diharapkan kota San Francisco, karena menurut pelaku industri setempat, meski jumlahnya hanya sekitar 1/4 dari seluruh pengunjung, tapi turis asing menyumbang 60% lebih dari belanja wisatawan di kota itu. Tapi adanya pembatasan COVID masih menghalangi kedatangan wisatawan asing ke San Francisco. Kota San Francisco, negara bagian California, kembali didatangi turis. Tapi memasuki tahun kedua pandemi, tak banyak terdengar obrolan bahasa Mandarin atau bahasa Inggris beraksen Inggris atau Australia. Banyak turis saat ini adalah wisatawan domestik Amerika. For San Francisco, still to this day, is not seeing any international tourists. And international tourists in San Francisco account for probably close to 500,000 a week between Asia, South America, and Europe. So there's very little of that going on, obviously. In addition, we lost cruise ships every day, no cruise ships.
Kondisi industri wisata San Francisco saat ini memang berbeda drastis dibandingkan sebelum pandemi. We had over 26 million visitors in 2019, spending close to $10 billion for our city. So it's a huge economic driver for our city. Obviously, the pandemic has caused that to derail. Our forecast for 2021, we're probably looking at anywhere between 15 and 16 million visitors. Obviously, the spend is going to be significantly lower as well. Pelaku industri wisata pun akhirnya banyak membidik wisatawan domestik. I think it's really ideal not being around a huge crowd and stuff. I was in Chicago a couple months ago and it was pretty busy there compared to here. And tickets are really cheap right now. I think like round trip you pay like $130, which is really cheaper than what we spend on gas to get here from the airport. Tapi tanpa kehadiran turis asing, banyak pemilik usaha San Francisco khawatir bahwa usaha mereka tak akan bertahan lama. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Yeni Rosdiani di Austin, Texas yang memiliki usaha kuliner bernama Yeni's Fusion yang dijajakan memakai food trailer. Yeni menawarkan masakan otentik Indonesia memakai bumbu asli Indonesia yang diraciknya sendiri, meski kerap dipadukan juga dengan taco ataupun daging asap. Menu seperti shrimp taco yang memadukan makanan khas Meksiko dengan udang bakar bumbu rujak, atau empal gentong khas Cirebon yang dipadu dengan daging asap adalah hasil eksperimen Yeni Rosdiani. Diaspora Indonesia di Austin, Texas ini adalah chef dan pemilik food trailer Yeni's Fusion. It's different, but I think it's got more flavor to it. I feel like it's not as sweet and it's got more spices and it's different than just regular Asian food. Kelezatan makanan yang ditawarkan Yeni's Fusion diakui Austin Kalman, pemilik di Aristocrat Lounge, sebuah bar di mana food trailer Yeni berlokasi sejak Agustus lalu. I saw pictures of the food and it looked amazing, and then we sat down one day and she brought a bunch of food that she had made and I was immediately sold. Walau kerap bereksperimen, tapi menurut Yeni, menu yang ditawarkan adalah makanan Indonesia otentik. Otentik karena ia selalu memakai bumbu segar yang diraciknya sendiri, walaupun memakan waktu lebih lama dalam proses memasak. Kalau saya harus beli bumbu jadi, untuk apa saya buka trailer? Karena kan orang-orang pengen tahu my scratch, ya kan? Everything I prefer everything homemade. Jadi I don't use any instant. Di dapur komersial inilah Yeni menghabiskan separuh harinya menyiapkan makanan yang akan dijual. Tantangan dalam membuat makanan otentik selain bumbu-bumbu yang tak selalu ada adalah mencari pekerja yang mengenal kuliner Indonesia. Nggak gampang ya cari labor yang bisa, apalagi yang bisa masakan Indonesia. Jadi saya harus training gitu loh. Walau harus bekerja keras, namun Yeni merasa puas melihat pelanggan menyukai masakannya. Oh my God, your rendang phenomenal. So that's the things that makes me happy. Dari Austin, Texas, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.